Dan tiba-tiba dari sisi kiri saya ini ada suatu energi yang datang dari belakang. Telinga saya, setengah badan saya itu, punggung saya itu sangat panas dan merinding guys. Tak lama kemudian anak itu yang ada di bawah saya yang sedang nongkrong itu kesurupan guys. Berguling-guling, ternyata dia kesurupan pocongan. Halo sobat mistis dimanapun kalian berada, saya jumpa lagi untuk kalian di tayangan Horror Experience Stories Desta Zelda Syafaat. Baik, kali ini saya akan menceritakan kisah horor yang saya alami. Ini bener-bener nyata guys. Itu terserah kalian, bila mana kalian percaya atau tidak, itu hak kalian. Oke, langsung saja ke ceritanya. Kisah ini berjudul Kisah yang saya alami ini bermula pada saat saya duduk di sekolah menengah kejuruan di SMK Negeri 1 Bojongsari Purbalingga. Pada saat itu saya masih dalam masa orientasi siswa baru guys. Pada waktu itu saya sedang MOS, diperkenalkan lingkungan sekolah SMK Negeri 1 Bojongsari, dan di situ saya juga diperkenalkan ekstrakurikuler dan sebagainya. Dan pada akhirnya setelah menyelesaikan MOS, pihak sekolah khususnya ekstrakurikuler pramuka mengadakan kegiatan PTA, yaitu berkemah di suatu tempat yang angker guys. Di saat itu saya bersama teman-teman seangkatan diberikan surat izin orang tua bahwa anaknya siswa-siswi barunya akan mengadakan kemah atau PTA, dan akhirnya disetujui oleh orang tua, dan kami pun mempersiapkan alat-alat yang akan dibutuhkan di lokasi berkemah guys. Dan persiapan pun sudah prepare, sudah komplit ya. Akhirnya menuju hari hanya kami pun berangkat ke suatu lapangan yang ada di Bojongsari. Lapangan ini berada di Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga. Kami berangkat sendiri-sendiri. Saya diantar oleh bapaknya mengendarai sepeda motor, membawa perlengkapan pribadi guys. Ada kayu bakar dan sebagainya. Setelah sampai di lokasi, kami pun langsung berkumpul di tengah-tengah lapangan. Di situ sudah tersedia tempat yang khususkan untuk tenda para anak-anak, dan kami pun segera membuka tenda dan mempersiapkan diri untuk kegiatan di kemudiannya guys. Setelah kami selesai memasang tenda, kegiatan pun satu demi satu dilakukan oleh kami semua. Di hari pertama ini saya bersama teman-teman kelompok, kan biasanya di pramuka atau di kegiatan kemah dibagi, ada beberapa bagian atau grup tim ya kan. Cewek pun sama, dibagi beberapa kelompok. Setiap kelompok di situ terdapat kurang lebih 5 sampai 10 anggota dan satu ketua untuk mengatur peletonnya guys, untuk mengatur semuanya ya yang ada di kelompok itu. Setelah semuanya selesai kegiatan di hari pertama dan malam pun datang, kami melaksanakan sholat maghrib berjamaah di lapangan guys. Setelah sholat maghrib dan sholat isya juga diiringi dengan mengaji bersama dan arahan-arahan dari guru pembina pramuka bersama kakak bantara. Disitulah kegiatan demi kegiatan dilakukan untuk menghibur kami semua yang ada di lapangan. Malam pun berlarut, semuanya disuruh tidur di tenda masing-masing guys. Pagi pun tiba, kami semua dibangunkan tepat jam 3 pagi dini hari
oleh kakak Bantara Pramuka. Pada malam itu, dini hari jam 3 pagi menjelang subuh, kami dibangunkan padahal baru tidur baru beberapa jam ya. Disuruh kumpul di tengah-tengah lapangan, guys. Di situ kami disuguhkan dengan satu gelas kopi hitam. Namun kopi hitam itu tidak pahit, tidaklah manis. Namun kopi yang saya minum bersama satu tim itu satu gelas bergiliran, guys. Satu tim. Rasanya asin. Otomatis kami semua matanya langsung melek dan sedikit ada emosi ya di situ ya. Emosi karena dikerjain oleh kakak Bantara. Dan setelah itu kami pun mengadakan seperti kegiatan yel-yel ya kan. Pokoknya di pagi hari itu menjelang subuh kami itu dikerjain oleh kakak Bantara. Dan akhirnya waktu sholat subuh pun memanggil kita untuk sholat. Dilanjutkan dengan senam paginya. Lalu pagi itu setelah senam pagi kami mandi dan masak untuk sarapan karena kami membawa bekal masing-masing yang dibutuhkan di lapangan, guys, untuk persediaan selama 3 hari 2 malam. Pada saat itu kegiatan pun terus berjalan. Semuanya terlihat bahagia, kumpul dengan teman-teman baru, dan sore pun datang. Kami pun bergegas untuk mempersiapkan diri untuk sholat maghrib lagi, guys. Di hari kedua setelah selesai melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya, kami pun disuruh masuk ke tenda masing-masing karena persiapan acara api unggun di tengah-tengah lapangan, guys. Posisi itu api unggun mulai ditata menggunung, guys, oleh kakak Bantara. Dan akhirnya pada habis sholat isya itu kami tidak boleh keluar dari tenda, guys. Kami disuruh untuk baca yasin, baca doa. Pada kejadian di tenda itu sebenarnya aman-aman saja sih, belum ada kejadian apa-apa. Namun lokasi lapangan di Patemon ini yang berdekatan dengan pohon besar, tinggi, tua, pohon pisang, ada sumur tuanya. Pokoknya lokasinya angker, juga berdekatan dengan sungai dan makam umum. Jadi lokasi lapangan ini angker, guys, benar-benar angker. Dan suatu ketika di malam itu juga terdengar tuh ada teriakan menjerit-jerit. Saya rasa itu kesurupan sih. Dan tiba-tiba kakak Bantara memasuki tenda satu ke tenda yang lain agar kami semua terus melanjutkan doa yasinan. Itu untuk menjaga keamanan ya, karena di tenda sebelah ada yang mengalami kerasukan, guys. Tak berselang lama banyak tuh bergilir, banyak yang kesurupan. Dan akhirnya satu demi satu mereka obati oleh guru pembina dan kakak Bantara. Dan di situ juga kakak Bantara ada yang sensitif, ada yang bisa melihat, guys, makhluk-makhluk gaib ya. Suasana makin kacau karena makin ramai yang kesurupan, guys. Sampai ke tenda wanita pun banyak yang mengalami kesurupan massal. Dan dalam kondisi itu kami semua di tenda suruh berkumpul di tengah-tengah lapangan jadi satu. Di saat saya sedang baca doa, itu teman saya cowok yang dekatan dengan saya, dia tuh ngalamun, bengong, guys. Dia cuma tongkrong di bawah saya kan berdiri, dia tuh tongkrong sambil ngalamun. Dan tiba-tiba dari sisi kiri saya ini ada suatu energi yang datang dari belakang. Telinga saya, setengah badan saya itu, punggung saya itu sangat panas dan merinding, guys. Tak lama kemudian anak itu yang ada di bawah saya yang sedang nongkrong itu kesurupan, guys. Berguling-guling, ternyata dia kesurupan pocongan. Dan akhirnya teman saya ini dibawa ke tenda untuk diobati. Karena kejadian itu akhirnya kami semua disuruh untuk pergi ke masjid yang ada di sekitar lapangan, tepatnya berdekatan dengan kampung warga ya. Di situ kami berkumpul di dalam masjid dan kami diperintahkan untuk berdoa bersama setelah sholat isya. Di saat itu juga, di saat saya bersama teman-teman semua berkumpul di dalam masjid sedang membacakan doa bersama, anak perempuan yang ada di luar masjid, di halaman masjid, itu mengalami kesurupan massal lagi, guys. Ada 10-an lebih itu kesurupan massal. Ada yang teriak-teriak, ada yang menjerit,
ada yang menangis, ada yang loncat-loncat, ada yang menggeram. Pokoknya serem banget. Suasana menjadi mencekam malam itu, guys. Saya di hari Sabtu, malam Minggu, api unggun. Dan yang kesurupan itu akhirnya diobati, dimasukkan ke dalam masjid. Dan yang wanita yang mengalami haid, itu pun ada yang kerasukan juga dan diobati di luar. Semuanya pindah, guys, ke lapangan lagi akhirnya. Ternyata rame banget. Orang tua dari setiap anak itu hadir untuk kencingin, guys. Kami disuruh langsung balik ke dalam tenda. Setelah kami semua selesai berada di luar lapangan, setelah suasana pun semakin kondusif, dan kami pun bergegas untuk masuk ke dalam tenda untuk beristirahat sejenak dan memakan makanan yang kami diberikan oleh orang tua tadi yang menjenguk kami. Dan di samping itu juga malam api unggun tetap berjalan, guys. Dan akhirnya kegiatan api unggun pun dimulai. Di samping itu juga masih ada kakak Bantara yang mengalami kesurupan jin, guys. Belum selesai, guys. Bahkan kakak Bantara itu kesurupan sampai pagi, sampai subuh. Dan akhirnya semuanya beristirahat di dalam tenda setelah api unggun. Dan pagi pun tiba. Dan siap-siap untuk berkemas pulang ke rumah, guys. Karena hari Minggu telah usai kegiatannya dalam kegiatan PTA Pramuka, guys. Karena jadwalnya Jumat, Sabtu, Minggu ya. Karena selesai kegiatannya, dan kami pun bergegas mengemasi tenda-tenda, mengemasi barang-barang, dan membersihkan sampah. Dan akhirnya saya pulang dengan selamat, dengan keadaan sehat, walaupun badan terasa lemas. Itulah cerita kesurupan massal versi saya. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu episode selanjutnya, guys. Dadah.